Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nutrisiku. Nah, kali ini kita akan bahas tentang stunting karena lagi rame nih ya. Para calon presiden membahas tentang stunting. Jadi, menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan, atau dalam kata lain, Kementerian Kesehatan. Nah, untuk melihat standarnya, ibu-ibu atau teman-teman bisa melihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Di dalam peraturan ini, ada standar yang telah ditetapkan sesuai dengan usianya. Misal, untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan dengan usia, misalnya usia anak laki-laki 6 bulan. Nah, di situ sudah ada standar tinggi badannya itu harus berapa. Betulnya, untuk peraturan Menteri Kesehatan tersebut, biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan. Namun, gak apa-apa, nanti kita bisa belajar bareng-bareng di video selanjutnya gimana sih caranya nentuin berat badan anak kita normal atau enggak, tinggi badan anak kita normal atau enggak. Karena kan biasanya ibu-ibu cuman berpatokan sama KMS, sedangkan KMS itu hanya ada berat badan aja. Untuk KMS yang terbaru itu sudah lengkap dengan standar tinggi badan, namun belum banyak orang yang mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana cara melakukan standarisasi tinggi badan pada anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab stunting adalah kekurangan gizi yang sangat kronis. Di sini kita bisa lihat ada faktor penyebab utamanya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, asupan makan, pola asuh, penyakit penyerta, dan situasi ekonomi. Dalam video kali ini, saya akan lebih fokus untuk membahas asupan makan. Jadi, bagaimana hubungan antara kurangnya asupan makan dengan terjadinya kasus stunting. Namun untuk faktor yang lain juga tidak kalah penting. Pola asuh, penyakit penyerta, dan situasi ekonomi. Semuanya saling berkaitan satu sama lain menyebabkan kasus stunting terjadi di Indonesia. Namun alasan pokok atau penyebab pokok yang paling utama dan paling sering ditemukan adalah memang kurangnya asupan makan dan kualitas makanan yang dimakan oleh balita selama proses tumbuh dan berkembang. Nah, untuk kekurangan asupan gizi juga terdiri dari berbagai macam faktor. Yang pertama, bisa porsinya yang kurang, frekuensinya yang kurang, jenis protein yang kurang berkualitas, dan terlalu fokus pada konsumsi karbohidrat. Kita akan bahas satu persatu di sini, jadi bisa dilihat ke tulisan yang sebelah kanan. Yang pertama itu porsi harus sesuai dengan usianya. Jadi untuk 6-8 bulan itu sekitar 125 ml atau 3 sendok makan orang dewasa. Kemudian untuk 9-11 bulan sekitar 125 ml sampai 200 ml. Jadi dinaikkan secara bertahap. Kemudian untuk 12 bulan itu 250 ml atau sekitar 6-8 sendok makan. Nah, tapi biasanya ada ibu-ibu yang mengeluhkan, tapi anak saya nggak pernah habis, anak saya nggak bisa menghabiskan dengan porsi yang segitu. Nggak apa-apa, kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menyediakan sesuai dengan aturannya. Kalaupun mau mulai dari 2 sendok dulu nggak apa-apa, tapi harus dinaikkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit sampai dengan anjurannya seperti itu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan berpatokan 2 sendok atau berpatokan 3 sendok sampai si anak usia 12 bulan, otomatis akan terjadi kekurangan porsi. Jadi berat badan anak tidak akan naik dan lama-kelamaan juga bisa menyebabkan stunting.
Yang kedua, tentang frekuensi makan yang kurang. Kalau tadi porsi sudah sesuai nih setiap kali makan, kita juga harus memperhatikan frekuensi. Anjurannya adalah 3 kali makan utama dan 2 kali snack. 3 kali makan utama ini tidak mutlak ketika mulai MPASI pertama langsung 3 kali, itu tidak. Boleh dimulai dari 2, tapi jangan terlalu lama, sekitar 2-3 hari. Nah, ibu sudah harus membiasakan menjadi 3 kali. Selain itu, snack juga boleh diberikan, tapi kalau memang ibu merasa dari makanan utama saja sudah cukup, dan anak juga sudah cukup kenyang, snack boleh tidak diberikan, dilanjutkan saja dengan ASI. Nah, biasanya yang sering dilakukan adalah anak diberikan hanya 2 kali makan utama dan snacknya juga hanya 1 kali. Nah, kalau terus-terusan dengan porsi seperti ini, bisa terjadi kekurangan asupan gizi. Walaupun porsi yang diberikan tadi sudah sesuai dengan anjuran, tapi untuk frekuensi makannya tidak 3 kali, sama saja akan terjadi kekurangan asupan gizi dan bisa lama-lama terjadi penurunan berat badan dan lama-lama juga bisa menyebabkan stunting. Dan untuk snack, yang dianjurkan adalah snack yang tinggi protein hewani. Jadi kita benar-benar sedang fokus bagaimana caranya supaya si anak ini bisa mendapatkan protein hewani yang sangat maksimal. Untuk poin selanjutnya itu fokus pada protein hewani. Kenapa? Karena biasanya banyak ibu-ibu yang memberikan juga protein nabati, tapi karena protein nabati yang diberikan sehingga mengurangi porsi protein hewani, maka anak-anak tidak bisa mendapatkan protein hewani secara maksimal, padahal yang dia butuhkan adalah protein hewani. Jadi untuk protein nabati itu sifatnya belum wajib ketika anak-anak memulai MPASI. Jadi boleh disingkirkan dulu ataupun hanya diperkenalkan saja. Yang benar-benar diwajibkan adalah protein hewani yang berkualitas seperti gambar-gambar yang sudah saya contohkan di bawah ini. Seperti ikan, ayam, udang, telur, daging merah, hati ayam, dan yang lain-lainnya. Yang penting protein hewani dimakan oleh balita dan tidak dikurangi porsinya karena untuk menambahkan protein nabati. Untuk poin yang terakhir yaitu porsi karbohidrat bisa dikurangi atau porsi karbohidrat lebih rendah dari protein. Kenapa? Ini sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh WHO tentang MPASI anak 0-23 bulan, di mana WHO menganjurkan untuk mengurangi sumber-sumber karbohidrat yang mengandung zat pati seperti nasi yang sering kita konsumsi setiap hari, karena memang sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia setiap kali makan pasti lebih banyak nasi daripada lauknya. Tapi khusus untuk MPASI anak-anak usia 6-23 bulan ini lebih baik difokuskan pada protein daripada harus lebih banyak karbohidrat. Karena untuk mencegah stunting, anak-anak itu membutuhkan asam amino, yang dimana asam amino ini hanya terdapat di protein hewani. Sebetulnya di protein nabati juga ada, tapi tidak lengkap seperti yang ada di protein hewani. Nah, jadi sampai di sini sudah bisa disimpulkan kalau MPASI betul-betul harus berfokus pada protein hewani dan harus sesuai porsi dan frekuensinya. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga membuat slogan untuk Indonesia Bebas Stunting, yaitu A, B, C, D, E. Yang A yaitu aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri usia 12-18 tahun dan juga untuk ibu hamil. Selain itu, untuk wanita usia subur juga sudah dianjurkan untuk rutin konsumsi tablet tambah darah. Namun, program dari pemerintah
sementara ini hanya untuk remaja putri dan ibu hamil. Kemudian yang B, ibu hamil teratur periksa kehamilan. Kalau dulu minimal 4 kali, sekarang minimal selama 6 kali. Kemudian yang C, cukupi konsumsi protein hewani yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang D, datang ke posyandu setiap bulan. Biar ketika terjadi penurunan berat badan, anak tersebut sudah langsung bisa ditata laksana dengan baik dan tidak menjadi stunting. Kemudian yang E yaitu eksklusif ASI hingga 6 bulan. Cegah stunting itu penting.